Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani rahimakumullah dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa memberikan kita nikmat sehat walafiat. Masih bersama saya Ridwan Saleh dari Pusat Kajian Hadis. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian hadis-hadis Ramadan. Bagi yang belum punya aplikasinya, silakan saja langsung download di Play Store, kemudian ketik Pusat Kajian Hadis dan pilih aplikasi Hadis-Hadis Ramadan. Bagi yang sudah punya, mari kita lanjutkan saja kajiannya. Kita buka aplikasinya. Setelah terbuka, lalu kita klik kajian utama. Ya, setelah terbuka, mari kita akan pilih judul yang kedua, Pintu Surga Dibuka. Ya, kita klik. Kemudian di sini kita baca dulu hadisnya. Dan judulnya adalah Pintu Surga Dibuka, Pintu Neraka Ditutup, dan Setan-setan Dibelenggu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsani Yahya bin Bukair, qala haddatsani Al-Laits an Uqail an Ibn Shihab qala akhbarani Ibnu Abi Anasin maula At-Taimiyyin anna abahu haddatsahu annahu sami'a Aba Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala syahru ramadhana futihat abwabus sama wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilat asyayatin. Rawahul Bukhari. Kita baca terjemahnya dulu. Imam Bukhari berkata atau meriwayatkan telah menceritakan kepada kami, Yahya bin Bukair berkata telah menceritakan kepada saya, Al-Laits dari Uqail dari Ibnu Shihab berkata telah mengabarkan kepada saya Ibn Abu Anas maula At-Taimiyyin bahwa bapaknya menceritakan kepadanya bahwa dia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila bulan Ramadan datang, maka pintu-pintu langit dibuka, sedangkan pintu-pintu jahanam atau neraka ditutup, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari nomor 1766. Masya Allah. Begitu mulianya Ramadan, ya, saking mulianya Allah Subhanahu wa taala ya menutup pintu neraka, membuka pintu surga dan membelenggu syaitan. Nah, apakah makna dari hadis ini adalah makna kiasan atau majas atau mana hakikat, mana sesungguhnya? Para ulama ya mengatakan bahwa makna dari hadis ini adalah mempunyai dua kemungkinan sekaligus. Kalau diartikan sebagai majaz, makna kiasan, maksudnya adalah ketika pintu surga dibuka untuk Ramadan, maka menggambarkan betapa besarnya pahala dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beribadah di bulan Ramadan, sehingga disimbolkan dengan dibukanya pintu surga. Nah, kemudian bagaimana makna majaz pintu neraka ditutup? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar kita ini bertaubat dari perbuatan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kemudian semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga seakan-akan tidak ada celah orang masuk neraka dengan keringanan, dengan ridho yang Allah berikan. Nah, bagaimana dengan makna majaz syaitan-syaitan dibelenggu? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mempersulit syaitan untuk mengganggu hamba-hambanya yang beribadah di bulan Ramadan dalam rangka agar manusia itu, kita orang-orang yang beriman ini leluasa berpuasa. Karena godaan syaitan itu pada bulan puasa, kalau diartikan secara majas memang masih ada, tetapi tidak mempunyai manfaat sama sekali. Artinya syaitan ini diperlemah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengganggu orang-orang yang beribadah khusyuk di bulan Ramadan. Ini kalau diartikan secara majas. Tapi juga ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa teks hadis ini betul-betul maknanya tekstual. Artinya secara hakikatnya ya bahwa betul-betul pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu surga, menutup pintu neraka, kemudian juga betul-betul setan dibelenggu, diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya? Ta'ziman li Ramadan. Dalam rangka memuliakan bulan Ramadan. Artinya bagi kita yang berpuasa di bulan Ramadan ya,
ada kesempatan besar meraih surganya Allah Subhanahu wa taala dan ada kesempatan besar untuk tidak dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala karena neraka ditutup pintunya rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan betul-betul setan dibelenggu agar tidak bisa mengganggu orang-orang yang berpuasa, mengganggu orang-orang yang qiyamul Ramadan. Jika ada pertanyaan, kalau makna ini hakikat, kalau betul-betul setan dibelenggu, kok masih ada sih orang yang tidak puasa di bulan Ramadan? Kok masih ada sih orang yang maksiat di bulan Ramadan? Jawabannya sangat mudah. Ya, walaupun betul-betul setan dibelenggu, tapi setan ini menggoda sebelum Ramadan. Ya. Karena besarnya pengaruh setan dalam diri seseorang sehingga masih berbekas ketika bulan Ramadan datang dan setan dibelenggu, tapi karena memang dirinya sudah terbiasa maksiat, akhirnya kebiasaan ini terus berlanjut di bulan Ramadan walaupun setan tidak lagi mengganggu. Jadi itu jawaban yang sangat mudah. Oleh karena itu, hindari maksiat sejauh-jauhnya. Dan kalau memang terlanjur kita berbuat maksiat, maka minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak istighfar, bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan janji Allah Subhanahu wa taala ini kita termotivasi bahwa puasa Ramadan betul-betul ibadah yang sangat luar biasa. Allah membuka pintu surga selebar-lebarnya, menutup pintu neraka serapat-rapatnya, dan membelenggu syaitan agar tidak leluasa menggoda orang-orang yang khusyuk ibadah di bulan Ramadan. Kalau Allah sudah kasih fasilitas seperti itu, maka sayang sekali jika kita masih saja terlena dan masih ada pengaruh syaitan dalam diri kita walaupun sudah masuk bulan Ramadan. Naudzubillah. Wallahu a'lam bishawab wal 'afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fillah, saat ini saya berada di pesantren Pusat Kajian Hadis. Salah satu fasilitas yang ada di pesantren ini adalah manasik haji, ya. Jadi miniatur Masjidil Haram untuk orang belajar manasik haji dan umroh. Ya, kita bisa saksikan saudara-saudara sekalian bahwa di sini masih proses pembangunan, tapi sudah bisa dipakai, ya, karena sudah banyak jamaah yang sudah memakai tempat ini untuk latihan manasik haji dan umroh. Namun memang masih dalam tahap penyempurnaan. Nah, bagi kita mungkin yang ingin meneruskan perjuangan almarhum Dr. Ahmad Luhur Hifatullah, kami persilakan dengan cara donasi begitu, yang merupakan sedekah jariah untuk kita bersama. Ikhwani fillah rahimakumullah, keluarga besar Pusat Kajian Hadis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya bagi kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu sekalian yang telah bersedia mendonasikan sebagian rezekinya untuk perkembangan pembangunan pesantren Pusat Kajian Hadis, terutama untuk area manasik haji dan umroh. Ya, kita baca Fatihah, semoga Fatihah ini merupakan wasilah ya diterimanya amal kita sebagai amal jariah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.